Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Kampus Widya Suara Indonesia, Prodi PGSD semester 3. Kita dari kelompok 2, Perspektif Global. Dengan anggota kelompok Niko Syahputra, Ramadea Vanida Sukma, Salsabila, Wafil Wahyu Alna, Yusi Marsa Heriandini. Dengan dosen pengampu Rosi Satria Ardi MA. Tentang dimensi, tujuan, manfaat dan masalah perspektif global. Budaya dalam era globalisasi, maka Gyansar Mimbar 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu 1. Afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. 2. Mereafirmasi dan mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. 3. Partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. 4. Memajukan kerjasama antar budaya dan manfaat perspektif global. 1. Meningkatkan wawasan dan kesadaran para pendidik dan peserta didik bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. 2. Menambahkan dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. 3. Mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral, bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. 4. Melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Tujuan perspektif global. Ada 5 tujuan pokok dari perspektif global, yaitu: pertama, mengembangkan pengertian keberadaan mereka sebagai individu-individu yang membentuk masyarakat. Yang kedua, mengembangkan pengertian bahwa mereka merupakan anggota dari masyarakat dunia. Yang ketiga, mengembangkan pengertian bahwa mereka adalah penghuni planet bumi ini dan kehidupannya bergantung pada planet bumi tersebut. Yang keempat, peserta didik harus diberi pengertian bahwa mereka adalah partisipan atau pelaku aktif dalam masyarakat global ini. Yang kelima, mendidik peserta didik agar mempunyai kemampuan untuk hidup secara bijaksana dan bertanggung jawab. Selanjutnya tentang masalah-masalah perspektif global. Masalah perspektif global pada segi PPKN. Oleh karena itu, dalam pembahasannya akan berkaitan antara lain dengan ilmu politik, hukum, kenegaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia. PPKN ini erat sekali kaitannya dengan masalah global, karena masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan ini adalah universal, seperti hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan sebagainya tak terlepas dari masalah global. Global dalam sejarah dan budaya. Dalam bidang sejarah, sesungguhnya globalisasi sudah terjadi cukup lama. Kita sudah mengetahui tentang perjalanan panjang Columbus untuk mengelilingi dunia. Pengaruhnya adanya perlombaan di negara-negara Eropa untuk datang ke Asia Tenggara dalam rangka mencari rempah-rempah. Selanjutnya tentang ekonomi. Dalam bidang ekonomi membawa pengaruh terhadap bidang lain, antara lain hukum, budaya, politik, dan bahkan lingkungan. Regionalisasi dalam bidang ekonomi merupakan awal dari proses globalisasi. ASEAN sebagai suatu kerjasama negara-negara Asia Tenggara menyadari pentingnya suatu kerjasama dalam bidang perdagangan. Dalam era globalisasi, adanya keterbukaan dalam sistem perdagangan yang dikenal dengan sistem perdagangan bebas.
Untuk ini persaingan antara negara satu dengan negara lainnya akan sangat ketat. Untuk itu maka kita harus meningkatkan kualitas semua mata dagangan kita tanpa kecuali. Yang kedua, geografi, yaitu beberapa perubahan terjadi di beberapa bagian dunia, misalnya robohnya tembok Berlin, terpecahnya Uni Soviet, Yugoslavia dan Cekoslovakia